2025071, NIM 202510631302610. Bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 fase D dengan materi Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 di MTSNU Al-Syairiyah Miku, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih ada yang ngantuk, lemes, ada enggak? Semuanya semangat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, yaitu belajar ya. Maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk selanjutnya ini Bu Vela akan absen ya, absen satu-satu. Silahkan nanti yang dipanggil namanya bisa angkat tangan yang tinggi biar kelihatan, ya. Adinda Putri Lutfika Duri, yang keras ya Mbak ya, Hadiroh gitu ya. Amelia Rizky Zahwa Akila, sakit. Ana Latifatunisa, Hadiroh. Yuli Nailis Saadah. Ini ada beberapa teman kalian yang sakit ya. Oke. Didoakan semoga lekas sembuh ya Mbak ya, biar bisa kembali beraktivitas, ikut pembelajaran seperti biasanya. Oke. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, ini agar lebih membuat kalian semangat ya. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional ya yang berjudul Garuda Pancasila secara bersama-sama. Silakan bisa berdiri semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh duduk kembali ya. Ini sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Ya. Jadi untuk selanjutnya ini Bu Vela akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke? Nanti bisa kalian lihat materinya di bahan ajar masing-masing peserta didik ya. Kemarin di halaman berapa? Ya, halaman 8 sampai 11 ya. Silahkan bisa kalian buka terlebih dahulu. Jadi materinya nanti berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya, yang nantinya diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran,
ketiga tujuan ini bisa tercapai ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI ya tahun 1945 dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengemukakan ya, atau menyebutkan ya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berhubungan dengan sila Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, diharapkan nanti kalian setelah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai selesai mampu memahami ketiga tujuan ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi inti ya berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ini ada apersepsi dulu ya. Apersepsi itu adalah bagaimana kalian bisa mengingat kembali materi yang telah Bu Vela sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada kaitannya dengan materi di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya materinya tentang apa, Mbak? Coba dilihat di materi kalian. Tentang apa? Ya, semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dulu sudah pernah dijelaskan ya, sudah pernah disampaikan ya, bagaimana Pancasila ini merupakan dasar bagi berdirinya negara Indonesia. Ya, jadi dasar negara ini sangat penting sekali bagi berdirinya negara, bangsa dan negara. Karena menjadi acuan, pedoman, pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan, masalah ke depannya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, silahkan nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan, ya, angkat tangan yang tinggi. Ada 3 pertanyaan. Apakah yang menjadi dasar negara Indonesia? Oke, Mbak Mai Wahda. Apa, Mbak? Ini dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Benar atau salah ini? Benar. Benar ya, betul sekali. Tepuk tangan, Mbak, buat Mbak Mai Wahda. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak Mai Wahda sudah tidak boleh menjawab lagi ya. Silahkan yang lainnya. Apakah kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Mbak Intan? Mbak Rahmatul Husna? Mbak Ana? Oke, Mbak Intan, silahkan berdiri biar jelas. Apa kedudukan Pancasila? Sebagai pedoman hidup. Benar atau salah? Benar ya, pedoman hidup. Oke, Mbak Intan, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Intan. Ada lagi yang lain, jawaban yang lain selain pedoman hidup? Oke, Mbak Ana, silahkan berdiri. Apa jawabannya? Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk penyelenggaraan negara. Oke, jawabannya adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Benar atau salah, Mbak? Benar ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ana. Bagus sekali jawabannya ya. Kita sudah masuk ke materi inti ya. Ini adalah materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ini Bu Vela apa namanya? Setelkan ya, Mbak ya. Oke. Video pembelajaran, silahkan nanti anak-anak bisa mendengarkan, bisa mengamati apa yang ada di PPT ya, dipahami ya, karena nanti ini akan menjadi bahan diskusi dan presentasi kalian ya. Oke, siap? Hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apabila diperhatikan, dalam pembukaan UUD Penting ya. tahun 1945 juga termuat teks Pancasila. Oleh karena itu, meski batang tubuh UUD NRI tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi pembukaannya tetap atau tidak boleh berganti. Ini karena di dalam pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara serta cita-cita atau tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kira-kira setelah kalian melihat, mendengarkan, dan menyimak video pembelajaran barusan, sudah lebih memahami materinya? Sudah. Kira-kira ada yang belum paham di bagian mana? Ada enggak? Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada. Bisa memahami ya tadi video pembelajaran ya? Oke. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok ini berdasarkan asesmen diagnostik ya yang sudah Bu Vela dulu pernah lakukan, ya. Dan hari ini kita langsung saja sesuai dengan kesepakatan di pertemuan sebelumnya untuk pembentukan kelompok ya. Sesuai dengan instruksi di pertemuan sebelumnya ya. Sudah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah, silahkan bisa duduk senyaman mungkin ya. Ya, sudah. Ini ada 4 kelompok ya. Jadi nanti untuk kelompoknya ada namanya ya. Untuk kelompok yang pertama nanti nama kelompoknya adalah Pancasila. Kelompok 2 namanya Kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kelompok 3 Kelompok Bhinneka Tunggal Ika, dan kelompok 4 Kelompok NKRI. Oke, silakan kalian bisa sambil membuka materi ya, bahan ajar peserta didik di halaman berapa kemarin? Halaman 8 sampai halaman 11 ya. Ini Bu Vela bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, silahkan nanti dibaca petunjuk mengerjakannya. Kemudian di akhir nanti ada pertanyaan, ada kegiatan diskusi, ada pertanyaan, silahkan nanti pertanyaan ini kalian jawab di lembar berikutnya ya. Jadi nanti silahkan bisa dijawab di lembar berikutnya ya. Nah, ini kemudian di sini ada kesimpulan, nanti silahkan dari masing-masing dari masing-masing kelompok bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kalian pelajari ya, untuk nanti disampaikan di presentasi ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1 kelompok Pancasila. Kelompok 2 Kelompok Undang-Undang Dasar. Kelompok 3 Kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya. Terakhir kelompok 4 Kelompok NKRI. Ya. Ya, silahkan kalian bisa berdiskusi ya dengan teman satu kelompoknya untuk menjawab pertanyaan ya. Dan jangan lupa sebelum menjawab ditulis dulu nama anggota kelompoknya, kemudian nama kelompoknya dan kelasnya kelas berapa ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan, enggak apa-apa Mbak ya. Nanti bareng-bareng deh mencari jawabannya ya, bersama-sama mencari jawabannya. Contohnya 1 enggak apa-apa, kalau misalnya 2 enggak apa-apa, tidak harus ditulis semua ya. Boleh 1 enggak apa-apa ya. Karena kan itu kan banyak Mbak contoh pasalnya, coba dilihat contoh pasalnya.
Ini kan banyak ini. Iya, boleh satu enggak apa-apa. Ya. Gimana, Mbak? Nanti untuk contoh pasalnya boleh memberikan contoh satu enggak apa-apa. Ya. Coba yang contoh pasalnya, Mbak. Coba yang contoh pasal. Ini kan banyak ini. Nah, nanti boleh satu-satu enggak apa-apa. Ya. Kalau mau ditulis semua enggak apa-apa. Ya. Ini banyak sekali. Yang nulis salah satu atau ini bergantian? Hah? Oh, bergantian. Jadi mendapatkan tugas semua ya. Oke, bagus. Ya. Ini yang nulis salah satu atau bergantian? Salah satu. Salah satu yang nulis atau bergantian? Hah? Bergantian enggak apa-apa, kalau mau salah satu ya enggak apa-apa. Ya, yang penting nanti dikasih tugas semua ya. Ada yang mencari misalnya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, dilanjutkan mengerjakan. Contoh pasal dalam pertama ada itu mungkin dari itu Sudah sampai nomor berapa, Mbak? Oh, nomor 4. Bagus ya, sudah mau selesai ya. Ini nomor 3. Sudah selesai semua, Mbak? Sudah, coba dicek ya. Kelompok Pancasila sudah selesai? Kelompok Undang-Undang Dasar? Kelompok Bhinneka Tunggal Ika? Kelompok NKRI? Iya, berarti sudah siap dipresentasikan ya hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum mempresentasikan tugas masing-masing kelompok, ini biar kita merefresh pikiran ya dan badan biar tidak ngantuk, tidak lemes ya. Ice breaking dulu ya, Mbak ya. Yes, dipimpin oleh Mbak Rahmatul Husna. Ayo Mbak, sini Mbak, dipimpin Mbak. Silakan untuk posisi duduknya boleh agak dilebarkan ya. Biar nanti ketika ada instruksi ice breakingnya apa, kalian tidak mepet-mepetan ya, tidak berdesak-desakan ya. Ini posisinya mau berdiri semua dulu atau duduk aja? Berdiri. Oh iya, berdiri ya. Ini instruksinya berdiri. Semuanya siap? Siap. Ya, 1, 2, 3. Boleh menghadapnya ke depan semua biar tidak bingung geser kanan kirinya. Ya. Tangan kiri, duduk, berdiri, ambil buku, taruh buku, berdiri. Berdiri. Oke. Ambil buku, duduk, geser kanan, geser kiri, berdiri. Oke, ya tepuk tangan buat kita semuanya ya. Terima kasih Mbak Rahmatul Husna ya. Bagaimana kira-kira sudah fresh kembali? Masih ada yang ngantuk? Lemas? Tidak ya, semangat lagi ya.
Oke, ya sudah siap presentasi? Siap ya, oke. Untuk presentasinya nanti silakan masing-masing kelompok semuanya, semua anggota maju ke depan dengan cara berdiri ya. Berdiri, kemudian silahkan disiapkan dalam satu kelompok moderatornya siapa yang memandu jalannya presentasi ya. Kemudian nanti silahkan dibagi pembagian tugas, ada yang membacakan soal, kemudian jawabannya ya. Monggo silahkan, nanti terserah masing-masing kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nanti untuk sesi tanya jawab posisinya kalau sudah duduk semua aja. Gitu ya. Iya. Oke. Yang maju pertama kali urut dari kelompok Pancasila ya. Kelompok Pancasila sudah siap? Siap. Oke, silahkan maju presentasi kelompok Pancasila. Tepuk tangan dulu buat kelompok Pancasila. Berikan aplaus semangat. Biar semangat ya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok Pancasila akan menyampaikan presentasi kami tentang Pancasila. Baiklah, kami di sini akan membacakan jawaban-jawaban kami tadi mulai dari satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan bagaimana Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jawabannya, tercantumkannya Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. 2. Jelaskan hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar UUD NRI tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 sangat erat karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi negara yang menjadi panduan bagi pembangunan negara Indonesia. Dapat digambarkan jika Pancasila ada kandungan, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kandungan. Demikian jawaban dari kami. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ini? Masih. Atau mau ini bukan langsung nasional? Atau lanjut? Semangat ya? Yang selanjutnya, silakan ini sesi tanya jawab ya, dimulai dari kelompok 1, silakan. Dilanjutkan kelompok NKRI memberikan soal kepada kelompok kelompok Pancasila. Ini ayo kelompok Pancasila, ini ada pertanyaan dari kelompok NKRI ya. Dicatat dulu. Sebutkan pendapat Notonegoro tentang nilai-nilai Pancasila. Diberi waktu 5 menit. Jadi Notonegoro monggo silakan jawab ya. Jawab pertanyaan dari Notonegoro ya. Notonegoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai penting. Dari proses pembelajaran pada hari ini ya, dari awal hingga saat ini, kira-kira materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bisa dipahami? Bisa ya. Jadi pesan dari Bu Vela ya,
nilai-nilai ini tidak hanya dipahami saja, tetapi kalian PR-nya juga harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, direalisasikan, betul-betul dilakukan, ya, itu ya. Oke, yang terakhir, mari kita simpulkan. Kita sudah masuk ke sesi penutup, ya. Nah, silahkan tadi masing-masing kelompok mempunyai kesimpulan masing-masing. Silahkan bisa dibacakan kesimpulannya, ya. Yang membacakan kesimpulan silahkan berdiri, ya. Baiklah, dari kelompok Pancasila menyimpulkan kesimpulan dari materi hari ini adalah kita sebagai pelajar wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan di masyarakat, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar hukum yang tertulis, seperti halnya Pancasila adalah rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 adalah raganya. Ya, betul sekali ya Mbak ya, bagus sekali kesimpulannya. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasarnya. Ya, kemudian dasar itu menjadi acuan bagi aturan-aturan atau norma hukum di negara, ya, menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kelompok Pancasila. Ya, kesimpulannya semuanya bagus-bagus sekali, ya. Berarti kalian memahami ya materi pada pertemuan kali ini, ya. Kira-kira sebelum kita lanjutkan, ya, rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, ada pertanyaan enggak? Tidak ada, semuanya bisa memahami ya? Alhamdulillah ya. Untuk yang selanjutnya, ini ada rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi setelah mempelajari materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya, kalian ini disuruh untuk mengerjakan soal asesmen sumatif ya, mengerjakan soal latihan yang telah disiapkan oleh Bu Vela ya. Oke, soalnya di bahan ajar peserta didik ya, silahkan bisa dilihat. Ya, soalnya adalah kalian mengerjakan latihan asesmen sumatif akhir ya, materi halaman 18. Oke, itu ya. Itu rencana tindak lanjut setelah pertemuan pembelajaran pada hari ini ya. Kalian mengerjakan latihan soal yang terdapat pada bahan ajar peserta didik di halaman 18 ya. Sampai dengan yang poin B. Ya. Gitu ya Mbak ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Untuk yang selanjutnya, alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan proses pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Kira-kira ini terakhir Bu Vela tanyakan, ada pertanyaan? Tidak. Semuanya bisa memahami materinya? Ya. Untuk pesan penutup sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini ya, pesannya Bu Vela, pokoknya nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi harus kalian laksanakan, implementasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Harus menunjukkan nilai-nilai yang positif, yang baik, ya. Karena apa yang kita lakukan, yang positif, yang baik, insya Allah juga akan bermanfaat untuk diri kita, ya. Begitu ya. Oke, untuk terakhir ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama karena tadi juga diawali dibuka dengan doa dan sekarang juga diakhiri dengan doa. Oke, silakan sebelum berdoa tugasnya boleh dikumpulkan LKPD-nya. Salah satu maju ke depan, LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Ya. Ya, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa, ya. Amin.